cranialis dari muka sampai bahu manusia. Yang pertama, nervus olfactorius yang mensyarafi indera penciuman. Di sini kita akan melihat ketajaman indera penciuman dari pasien kita. Baik, di sini Bapak namanya siapa? Di sini saya akan melakukan tindakan nervus olfactorius. Boleh dibantu buka masker. Oke, saya akan lanjut ke tindakan. Saya akan melakukan cuci tangan. Sebelumnya, Bapak ada pilek atau tidak? Baik, saya periksa hidungnya dulu ya Pak. Baik. Baik Pak, selanjutnya boleh Bapak pejamkan matanya. Hidungnya ditutup satu. Nanti Bapak identifikasi bau dari aroma ini ya Bapak. Ini bau apa Bapak? Baunya. Ini bau apa Bapak? Bau. Ini bau apa Bapak? Bau tembakau. Baik Pak, boleh diturunkan tangannya dan dibuka matanya. Baik, tadi adalah pemeriksaan olfaktorius. Pemeriksaan yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi penciumannya baik atau tidaknya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan optikus. Optikus yang kita periksa adalah visual dan lapang pandang. Pada pemeriksaan visual, kita harus berjarak 6 meter pada pasien untuk mengetahui fungsi visual dari pasien. Kita akan menyuruh pasien untuk menutup sebelah mata dan begitu juga sebaliknya. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan optikus. Boleh Bapak tutup matanya sebelah kiri dan Bapak boleh sebutkan angka yang saya tunjukkan ini. 1. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandang. Kita akan mengetahui bagaimana jarak lapang pandang pasien. Baik Pak, selanjutnya boleh Bapak tutup mata sebelah kirinya dan ikuti instruksi saya. Dan Bapak fokus ke hidung saya, ke satu titik saya. Terlihat tidak Pak? Terlihat. Pak, sekarang tutup sebelahnya dan lihat benda ini ya. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Baik. Pemeriksaan berikutnya adalah 3, 4, dan 6, yaitu nervus oculomotoris, nervus trochlearis, nervus abducens, yang meliputi pemeriksaan bola mata dan refleks pupil. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus oculomotoris, trochlearis, dan abducens. Pergerakan bola mata dan refleks pupil. Baik Pak, Bapak ikuti instruksi saya dan di sini ada benda dan Bapak ikuti benda yang saya pegang ya.
Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan refleks pupil. Bagaimana pupil itu miosis atau tidaknya? Pemeriksaan yang pertama, kita uraikan sistem indirect. Bagaimana reaksi dari pupil, miosis atau tidaknya? Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil dalam indirect. Kemudian, gunakanlah sistem indirect, yaitu menutup sebelah matanya. Bagaimana reaksi terhadap cahaya atau tidaknya? Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus trigeminus, adalah pemeriksaan bagian pengunyahan. Nervus ini meliputi pemeriksaan motorik dan sensorik. Untuk pemeriksaan pertama, motorik, meminta pasien untuk menggigit giginya dan kita akan periksa. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus trigeminus, yaitu yang mensyarafi otot-otot pengunyahan. Baik Pak, silakan rapatkan gigi. Ternyata ada baik, ada reaksi pada musculus temporalis. Untuk pemeriksaan sensorik, kita menggunakan benda tajam dan benda halus. Kita akan melihat pasien, apakah pasien tahu itu rangsangan benda tajam atau rangsangan benda halus. Baik Pak, di sini adalah selanjutnya pemeriksaan trigeminus sensorik. Boleh pejamkan matanya Bapak? Tajam. 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 Halus. 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 Kemudian kita akan memeriksa refleks pada bagian pengunyahan. Baik, saya akan melakukan refleks pengunyahan Bapak ya. Silakan buka mulutnya Pak. Bagus, ternyata ada refleksnya Pak. Normalnya, jika nervus itu berfungsi dengan baik, maka saat kita memukul palu ke dagu pasien tersebut akan langsung menutup. Pada pemeriksaan nervus berikutnya, yang ketujuh, yaitu nervus facialis, kita meminta pasien untuk pejamkan matanya. Kita akan mencoba memeriksa nervus facialis. Kita meminta pasien untuk memejamkan matanya secara kuat. Kita akan melihat apakah masih berfungsi normal atau tidakkah. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus facialis ya Pak. Baik, Bapak pejamkan matanya secara kuat. Nanti saya akan buka. Baik. Kita akan meminta pasien untuk kerutkan dahinya untuk melihat apakah simetris atau tidaknya bagian alis. Kita juga periksa nasal labiomayoranya untuk melihat apakah simetris atau tidaknya. Baik, selanjutnya Bapak angkat alis. Saya akan periksa simetris atau tidaknya. Oke, baik, simetris Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nasal labial. Oke, baik. Ternyata simetris juga ya Pak. Kita akan meminta pasien untuk mencucu dan bersiul untuk melihat apakah normal atau tidaknya.
kita akan meminta pasien untuk kembungkan pipinya untuk melihat masih bagus atau tidaknya. Pak, selanjutnya Bapak mencuci atau bersiul ya Pak. Baik, kan bersiul Pak. Baik. Sekarang Bapak kembungkan pipi ya Pak. Masih baik. Lalu kita membawa kertas yang bertulis manis, pahit, dan asam. Kita akan melihat apakah nervos ini berfungsi sangat baik atau tidaknya. Pak, silakan julurkan lidahnya lebih panjang ya Pak. Yang mana Pak? Oke. Yang mana Pak? Oke. Yang mana Pak? Oke. Yang mana Pak? Oke. Pemeriksaan nervus facialis tersebut secara sensorik adalah bagian anterior lidah menerima rangsang untuk diproses ke otak untuk memberi sensasi rasa, sedangkan motorik adalah mengendalikan otot-otot wajah untuk menjadikan ekspresi wajah kita untuk diri kita. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus glossopharyngeus dan nervus vagus, meliputi refleks menelan, kita melihat letak ovula, dan refleks muntah. Pas selanjutnya adalah pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Kita akan meminta pasien untuk meminum dan kita akan melihat refleks bagian lehernya, pergerakan meminumnya bagus atau tidak. Pemeriksaan nervus ini supaya kita mengetahui refleks menelan, letak ovula, dan refleks muntah. Baik, Bapak selanjutnya Bapak silakan minum ya. Baik Pak, simetris. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya akan mau melihat letak ovula Bapak. Baik Pak, buka mulutnya selebar mungkin. Baik. Baik, selanjutnya saya akan mau melihat refleks muntah Bapak ya. Buka mulutnya Bapak. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan nervus hipoglossus, yaitu nervus yang menginervasi bawah lidah. Jika pada bagian bawah lidah mengalami paralisis sebelah kanan, maka tidak akan cenderung sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika paralisis sebelah kiri, maka tidak akan cenderung ke sebelah kanan. Baik Pak, selanjutnya adalah nervus hipoglossus yang mensyarafi bagian lidah. Baik Pak, Bapak buka mulut, lidah tetap di dalam ya Pak. Baik Pak. Baik Pak, silakan Bapak julurkan lidahnya. Normal ya Pak, bila jika orang sehat itu. Pada pemeriksaan nervus ini, jika kita minta pasien menjulurkan lidah, tidak ada lesi bersifat di sebelah kiri, maka tidak cenderung ke arah sebelah kiri. Namun ketika lesi ke sebelah kanan, maka lidah cenderung sebelah kanan. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi, tidak didapati paralisis pada lidah, akan cenderung tidak normal. Baik, itu tadi pemeriksaan nervus cranialis. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.